Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat dalam belajar ya. Bertemu kembali dengan Ibu Isna, guru Mapel SBK. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari menggambar komik. Tentunya pasti kalian pernah ya, sudah pernah pastinya membaca komik ya. Nah, di sini kita akan pelajari sejarah, konsep, lalu ada unsur-unsur apa saja yang ada dalam komik, langkah-langkah dalam membuat komik. Kita akan pelajari. Yuk, kita mulai pelajarannya. Yang pertama yaitu konsep sejarah komik. Kata komik sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu comic. Nah, yang comicnya ini berarti segala sesuatu yang lucu dan menghibur. Lalu menurut Will Eisner, komik merupakan susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisi ide. Nah, jadi sudah jelas ya, komik itu adalah susunan gambar-gambar dan kata-kata yang lucu dan menghibur untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisi ide. Lalu selanjutnya, sejarah komik di Indonesia. Nah, tentunya kalian pernah ya berkunjung ke Candi Borobudur. Jika sudah pernah, pasti kalian pernah melihat di dinding Candi Borobudur itu kan ada reliefnya ya. Nah, relief-relief di Candi Borobudur itu dindingnya itu merupakan batu bercerita tentang peristiwa masa kerajaan yang hanya dapat dibaca sesuai arah jarum jam atau disebutnya Mapradaksina. Jadi seperti pada gambar ini ya, kita lihat ini nih relief yang ada di Candi Borobudur. Jadi sudah jelas ya, komik di Indonesia itu sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Lalu selanjutnya unsur-unsur komik. Kita pelajari unsur-unsur komik di sini ada tema, splash, panel, parit, balon kata, sudut pandang, simbol. Yang pertama tema. Nih, kalau kita lihat pada gambar ini, temanya yang pertama adalah tema di sini adalah bersin. Lalu panel. Nah, tempat yang berbentuk kotak atau persegi ini disebut panel karena tempat untuk menggambar atau mendeskripsikan cerita di sini. Kalau di sini tentang bersin ini, panel pertama ini ada seorang tokoh, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sedang ingin melepaskan anak panahnya. Ya, lalu di sini selanjutnya unsur komiknya itu adalah splash. Nah, splash itu deskripsi dari suara. Jadi bisa kita lihat di sini kan ada wush, jelek gitu ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan kalau lihat gambar ini dia ingin melepaskan anak panahnya ke bidik poin ya. Lalu nyampe lah nih, kalau anak panah kan biasanya kalau kita lepas bunyi itu wush. Nah, suara-suara itu tuh terus selalu tepat pada sasaran, jelek. Nah, suara-suara ini nih dituliskan dalam kata-kata itu namanya splash. Lalu ada juga parit. Nah, di sini parit ini nih pemisah antara satu panel dengan panel yang lainnya. Lalu ada balon kata. Nah, kalau balon kata sudah jelas ya. Di sini ada alhamdulillah, yarhamukallah. Lalu ada ini bukan hamdalah bersin Khalid. Lalu ada juga bismillah, semoga tembakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini tepat sasaran. Nah, di sini nih tempat kata-kata tokoh ditulis itu namanya balon kata. Lalu selanjutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang ini semuanya dari arah dekat ya. Oke, lanjut. Di sini ada simbol juga. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis komik. Nah, di sini ada komik strip. Komik strip merupakan sebuah komik yang terdiri
hanya beberapa panel dan biasanya mengisi ruang di majalah dan surat kabar. Kalian tentunya pernah ya baca koran ya, baca surat kabar. Biasanya di bagian akhir itu kan ada komiknya, ada cerita lucunya. Lalu kartun strip. Kartun strip merupakan sebuah sajian gambar komik yang terdiri dari 3 atau 4 panel yang merupakan cerita humor dan sindiran. Kalau dalam gambar ini kita lihat nih, di sini ada seorang siswi yang sedang mengerjakan soal ujian atau ulangan. Cuma dia nggak bisa nih di tulisan ini nih, cobaan apa ini Tuhan? Nah, dia baca soalnya. Soal itu seperti ini. Bias kamu yang mana? Ada sini, EXO, Big Bang, Super Junior, 2PM, BTS gitu ya. Nih kalau yang K-popers tahu. Kalau yang non K-popers yang nggak suka K-pop pasti nggak tahu jawabannya. Makanya dia teriak. Cobaan apa ini Tuhan? Masa ada soal ulangan atau ujian seperti ini? Nah, ini kan merupakan sindiran ya, humor. Jadi disebutnya kartun strip. Lalu kalau komik strip bersambung, nah komik strip bersambung ini terdiri dari 3 atau 4 panel dengan menghadirkan cerita yang bersambung setiap edisinya. Jadi komik stripnya ada kisah selanjutnya, itu namanya komik strip bersambung. Selanjutnya ada buku komik. Nah, di sini buku komik adalah sebuah rangkaian komik yang memiliki ikatan dengan penerbit atau majalah dan menghadirkan karya-karya komik yang selanjutnya terbit secara rutin. Tentunya pasti kalian waktu sekolah dasar pernah ya baca komik. Nah, buku komik itu bercerita tentang rangkaian-rangkaian cerita ya. Jadi tebal, panelnya juga banyak. Kalau tadi kan komik strip cuma terdiri dari 3 atau 4 panel atau beberapa panel. Nah, kalau buku komik itu panelnya banyak, jadi ceritanya juga banyak. Dan ciri khasnya itu memiliki ikatan dengan penerbit yang diterbitkan secara rutin. Nah, kalau komik web sudah jelas nih ya, contohnya webtoon. Nah, biasanya dibaca atau dilihatnya itu secara online. Nah, komik web ini komik yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi yang dapat diakses dengan mudah atau secara online. Lalu selanjutnya kita belajar media menggambar komik. Nah, medianya ini ada bahan, alat, teknik. Nah, bahan-bahannya di sini ada kertas, lalu ada bahan pensil atau pena, lalu ada bahan pewarna. Kalau bahan kertas ini berfungsi sebagai bidang gambar. Nah, kalau bahan pensilnya atau penanya ini berfungsi sebagai pembentuk gambar. Kalau untuk pewarna sudah jelas ya, untuk mewarnai gambar komik tersebut. Lalu alat-alat apa yang digunakan? Nah, di sini kita lihat contohnya saja, ada busur, lalu penggaris, penghapus, drawing table atau meja gambar, ada satu set jangkar, gunting, dan lain sebagainya. Lalu teknik-teknik apa yang digunakan? Nah, kalau teknik yang digunakan ini sama halnya dengan menggambar model yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Tekniknya sama dalam menggambar komik. Ada teknik linier, teknik blok, teknik arsir, teknik dusel, teknik akuarel, teknik plakat. Kalau teknik linier biasanya menggunakan garis-garis yang lebih dominan dalam menggambar. Kalau teknik blok biasanya satu gambarnya itu diblok, diwarnai hitam gitu ya. Nah, kalau teknik arsir, kalian juga pasti sering menggunakan teknik arsir ya. Teknik arsir itu biasanya pensilnya agak rebah posisinya untuk menggambarnya. Nah, kalau teknik dusel ini setelah diarsir biasanya kita akan memudarkan warna arsiran itu menggunakan tisu bisa, atau juga kapas, bisa juga cotton bud bisa. Ini namanya teknik dusel. Nah, kalau teknik akuarel itu sudah jelas ya, aqua, ingatnya aqua. Aqua kan air tuh. Nah, kalau teknik akuarel berarti tekniknya itu menggunakan cat air.
dan juga teknik plakat. Terakhir, teknik plakat ini biasanya menggunakannya itu cat akrilik. Bedanya teknik akuarel dan teknik plakat itu, di teknik akuarel hasil sapuan gambarnya itu lebih tipis, lebih transparan. Kalau di teknik plakat, hasil sapuan di gambarnya itu sapuan kuas ya, lebih pekat, lebih tebal gitu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menggambar komik. Nah, seperti yang pertama itu menentukan ide atau gagasan atau tema. Seperti yang tadi ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Temanya itu tadi bersin. Nah, kalau di sini kita membuat temanya apa nih? Nah, selanjutnya itu membuat karakter tokoh. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu, lalu mendeskripsikan watak atau ciri utama dari masing-masing karakter atau tokoh. Dan selanjutnya yaitu membuat alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Yang terakhir, setelah kita sudah menentukan temanya mau apa, karakternya seperti apa, watak cirinya seperti apa, lalu alur ceritanya yang sederhana maunya seperti apa, barulah kita menggambar sesuai alur cerita yang telah kita buat. Nah, oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Dengan seni kita lebih berbudaya. Dadah.